1 Korintus 13 ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Entah kesalahan yang berupa perbuatan kepada orang lain atau dalam hal pekerjaan karena melakukan tindakan yang salah. Karena memang tidak ada manusia yang 100% bersih tanpa celah. Sehingga tak jarang kita merasakan sakit hati, marah, jengkel akibat dari perbuatan orang lain kepada diri kita. Atau mungkin malahan diri kita sendiri pernah membuat orang lain marah atau jengkel sampai sakit hati atas tindakan kita. Dan kadang kita juga masih menyimpan rasa marah, rasa sakit hati, serta tidak mau memaafkan orang lain atas perbuatan yang dilakukannya kepada kita. Hal itu memang memuaskan kedagingan kita, karena pasti akan ada keinginan untuk membalas semua perbuatan yang dilakukan orang itu, supaya seolah-olah diri kita terpuaskan oleh pembalasan yang kita lakukan. Namun tampaknya hal itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, di mana Yesus dengan lantang mengajarkan untuk bisa mengampuni orang lain. Hal yang sangat berlawanan dengan keinginan daging kita yang berdosa ini. Kedagingan kita pasti akan melawan, serta cenderung untuk melakukan hal yang sama, membalas perbuatan orang lain yang dilakukan kepada diri kita. Tetapi yang diinginkan oleh Yesus, yaitu kita hidup penuh dengan kasih, dan tidak hidup dalam kedagingan kita, keinginan kita yang tidak sesuai dengan ajarannya. Kasih tidak menyimpan dendam dan kesalahan orang lain, tetapi kasih harus mengampuni kesalahan orang lain. Memang tidak mudah, namun harus kita lakukan, karena itulah perintah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jika kita benar-benar murid Kristus, maka seharusnya kita juga memiliki kasih yang terpancar dalam hal pengampunan. Karena sebenarnya kasih itu bersifat memerdekakan kita dari belenggu. Belenggu sakit hati, belenggu rasa, marah, amarah, dendam. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, namun memaafkannya. Mari kita menjadi orang yang merdeka, orang yang tidak lagi terbelenggu oleh amarah, dendam, dan sakit hati, serta tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain, namun memaafkannya, melupakannya. Sebab hati kita sudah dipenuhi oleh kasih pengampunan, karena Kristus lebih dulu mengasihi dan mengampuni hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu supaya kami dapat melakukan perintah-Mu. Kami dapat mengampuni orang. Kami tidak lagi menyimpan amarah, rasa, sakit hati, dendam kepada orang lain. Kami ingin menjadi orang yang merdeka, orang yang hidup penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.